Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam keadaan yang baik. Nah, kita masuk ke bab 4 sama ya, masih bab 4. Nanti di subbabnya tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Kita lanjutkan ke materi minggu lalu, yaitu kita menuju ke poin C dan D, di mana nanti kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha Indonesia dan peninggalan-peninggalan apa aja sih yang berada atau saat pada masa Hindu-Buddha. Untuk itu tetap semangat dan disimak baik-baik ya video kali ini. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini terdapat tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. Nah, kapan kerajaan-kerajaan tersebut berdiri? Lalu kebudayaan apa yang telah dihasilkan dari perkembangan kerajaan-kerajaan tersebut? Mari kita bahas satu persatu di materi kali ini. Nah, nanti ada beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang akan kita bahas. Pertama ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Medang, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Pertama adalah Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini berdiri sekitar abad ke-5. Letaknya berada di Muara Kaman atau di hulu Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Jadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nah, raja-raja di Kutai sendiri adalah pendirinya Kundungga. Lalu Kundungga memiliki putra bernama Aswawarman dan ini menandakan adanya pengaruh Hindu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pewaris yaitu Mulawarman. Raja Mulawarman ini merupakan raja yang terkenal di Kutai dan saat Kutai sendiri merupakan sebagai kerajaan dengan puncak kejayaannya. Dari pemerintahan Raja Mulawarman berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat yang disebabkan oleh kebijaksanaan dan kedermawaannya. Untuk bukti peninggalannya adalah informasi yang awalnya diketahui dari berita Cina dan yang terkenal adalah Yupa. Nah, Yupa ini merupakan prasasti yang berupa tugu batu bertulis yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di dalam kerajaan Kutai sendiri terkenal dengan 7 buah yupa yang semuanya dikeluarkan pada Raja Mulawarman. Dan salah satu yupanya itu berisi tentang bahwa Raja Mulawarman telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Untuk kegiatan ekonominya sendiri, kerajaan Kutai karena terletak di tepi sungai sehingga mendorong masyarakatnya melakukan kegiatan pertanian. Selain itu juga terdapat peternakan dan perdagangan. Dan untuk kehidupan sosialnya, masyarakat Kutai sudah teratur. Nah, maksudnya itu sudah dibagi ke dalam struktur kasta. Sebelumnya mendapat pengaruh dari India. Nah, Raja Kundungga dan keluarganya termasuk kasta kesatria, sehingga terbukti ya pada saat kehidupan sosial di kerajaan Kutai ini sudah menganut kasta. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, lokasi tepatnya bisa dilihat pada gambar, yaitu Pulau Jawa bagian barat. Nah, sebagiannya berada di Lebak, Banten. Nah, ini tepatnya di dekat Sungai Citarum dan Cisadane. Dan Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan tertua di Jawa. Berbeda dengan tadi ya, kalau Kutai kan Hindu tertua di Indonesia, sedangkan Tarumanegara tertua di Jawa. Nah, kerajaannya bercorak Hindu beraliran Wisnu. Bukti peninggalannya berupa 7 buah prasasti dan berita Cina berupa laporan perjalanan Fahien.
Untuk rajanya sendiri, yang pertama didirikan oleh Raja Dirajayu Jayasingwarman. Lalu raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Nah, raja ini terkenal dengan kegagahannya, keberaniannya, tegasnya, jujurnya, adil dan arif dalam memerintah. Ia juga dikenal dengan para brahmana dan rakyatnya. Jadi sudah dekat sekali oleh rakyatnya karena kebijaksanaannya tadi. Nah, untuk peninggalannya sendiri tadi sudah disebutkan ada 7 buah prestasi seperti Ciareten, kebun kopi, pasar awi, jambu, muara Cianten, Tugu dan Lebak. Pada gambar sendiri ada prasasti Ciareten. Nah, prasasti ini terletak di Ciampea Bogor dan menjelaskan tentang adanya lukisan sepasang kaki yang dianggap sama dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Selanjutnya untuk kehidupan ekonominya, Kerajaan Tarumanegara itu banyak bertani dan berdagang. Barang yang diperdagangkan seperti cula badak, kulit penyu, dan perak. Untuk bidang pertaniannya yang terkenal saat Kerajaan Tarumanegara ini yang diperintah oleh Raja Purnawarman, dia membangun irigasi atau yang disebut dengan Sungai Gomati. Nah, ini sepanjang 6.112 tumbak atau sepanjang sekitar 11 km. Nah, berfungsi sebagai irigasi dan selain itu juga berfungsi sebagai mencegah bahaya banjir. Nah, informasi ini terdapat pada prasasti Tugu. Untuk kehidupan sosialnya sama ya, masyarakatnya sudah teratur dan dibagi ke dalam kasta. Nah, keruntuhan saat Tarumanegara yaitu terjadi pada masa pemerintahan Raja ke-12 Linggarwaman pada abad 7 Masehi. Akibatnya adanya pengalian kekuasaan kepada menantunya Tarusbawa. Namun, Tarusbawa sendiri mengalihkan ke kerajaannya sendiri, yakni Sunda. Nah, atau bawahannya Tarumanegara dan faktor lainnya adalah serangan dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya kita masuk ke kerajaan ketiga, yaitu kerajaan Kalingga atau disebut dengan Holling. Nah, berdiri pada abad sekitar 7-9 Masehi dan terletak di Jawa Tengah. Untuk coraknya sendiri adalah corak kuda. Dan rajanya ini berbeda ya, dia terkenal dengan ratu atau perempuan yang bernama Ratu Sima. Dan Ratu Sima ini sangat terkenal dengan raja yang tegas, jujur, dan bijaksana. Untuk sumber sejarahnya atau peninggalannya ada berita Tiongkok, yaitu berita dinasti Tang dan prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Untuk kondisi ekonominya sendiri, Kerajaan Kalingga bertumbuh pada sektor perdagangan yang berpusat pada pasar dan ditumpu oleh kegiatan pelayaran. Nah, untuk kehidupan sosialnya, lembaga kerajaan dan lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Hukum dan undang-undang pun sangat dipatuhi oleh rakyat. Nah, pada gambar ada Ratu Sima dan prasasti Tukmas yang berada di lereng Gunung Merbabu. Yang keempat adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Nah, untuk corak kerajaannya, ini Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara, seperti yang diceritakan oleh Ising. Ising merupakan seorang musafir Cina yang belajar pramasastra Sanskerta di Sriwijaya. Nah, perkembangan Sriwijaya sendiri terletak sangat strategis, yaitu di Selat Malaka, dan memang Sriwijaya sendiri terkenal dengan kerajaan maritimnya yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka tadi, Selat Sunda hingga Laut Jawa, karena memiliki armada angkatan laut yang kuat dan mampu menguasai Sunda dan Laut Jawa. Untuk Raja Sriwijaya sendiri yaitu didirikan oleh Dapun Tahyang Sri Jayanasa, dan raja yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Nah, masa kejayaan saat kerajaan Sriwijaya memerintah pada abad ke-9 Masehi dan merupakan salah satu keturunan dari Sailendra.
Nah, wilayah kekuasaan Sriwijaya berkembang luas. Nah, daerah-daerah kekuasaannya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, dan semenanjung Melayu. Karena letaknya strategis tadi, sehingga Sriwijaya sendiri dapat mengendalikan rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal dalam hubungan dengan Cina ataupun India. Untuk sumber sejarahnya sendiri diperoleh dari seorang pendeta Cina yang tadi Ising ya, dan terdapat 2 prasasti yaitu dalam negeri dan luar negeri. Masa keruntuhannya terjadi pada abad ke-11. Nah, adanya penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya ini oleh Raja Rajendra Chola dari Kolawanda, sehingga serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Baiklah, cukup sekian materi kali ini tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kita lanjutkan di video berikutnya tentang part 2 ya, masih di kerajaan juga. Nanti kita lanjut di kerajaan Mataram kuno hingga nanti sampai Majapahit. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.